Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Raki Indirawan dengan NIM 221080200086. Nah, kali ini saya akan membahas tentang on the training job. Nah, apa itu on the training job? Nah, on the training job itu suatu metode pelatihan di mana seorang peserta pelatihan menerima instruksi dan pelatihan. Nah, di tempat kerjanya itu dari seorang supervisor atau rekan kerja yang berpengalaman. Nah, untuk tujuannya on the training job itu adalah untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan secara praktis. Nah, terus mempermudah adaptasi ke lingkungan kerja serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Untuk pelaksanaan on the job ini meliputi pemberian instruksi, demonstrasi, praktik langsung, serta evaluasi dan umpan balik dari mentor atau supervisor selama pelatihan. Untuk bentuk pelatihan on the job ini bisa berupa mentoring, coaching, job shadowing, atau pelatihan. Pelatihan instruksional yang bertahap. Nah, untuk ini dengan metode ini peserta tidak hanya belajar teori, tapi langsung mempraktikkan kemampuan yang dibutuhkan dalam situasi kerja nyata sehingga lebih cepat mahir dan siap bekerja secara mandiri. Nah, di sini ada 6 metode on the job. Untuk yang pertama itu pelatihan instruksi kerja atau job instruksi training. Terus yang kedua adalah performance aid atau alat bantu kinerja. Terus yang ketiga ada job rotation atau rotasi pekerjaan. Lalu yang keempat ada apprenticeship atau magang. Terus yang kelima ada coaching atau pembinaan. Dan yang terakhir nomor 6 itu mentoring atau bahasa Indonesianya mentoring. Nah, untuk yang nomor 1 itu job instruksi training atau pelatihan instruksi kerja. Nah, apa itu? Nah, di sini tuh ada pendekatan formal, terstruktur, dan sistematis yang terdiri dari 4 langkah persiapan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada instruksi, ketiga kinerja, lalu yang terakhir tindak lanjut. Untuk model kerja yang memastikan proses pelatihan berjalan secara efektif dan terorganisir. Pada tahap persiapan, kebutuhan dan tujuan pelatihan ditentukan dengan matang. Materi dan struktur dipersiapkan. Pada tahap instruksi, peserta menerima penjelasan dan demonstrasi langsung dari pelatih. Berikutnya, di tahap kinerja, peserta mempraktikkan keterampilannya yang diajarkan dalam lingkungan kerja nyata dengan bimbingan. Lalu yang terakhir itu pada tahap tindak lanjut. Evaluasi dan umpan balik dilakukan untuk memastikan hasil pelatihan tercapai dan berkelanjutan. Dengan model ini, pelatihan menjadi lebih fokus, sistematis, dan mampu meningkatkan kemampuan bekerja peserta secara nyata, sehingga siap diterapkan mandiri di lingkungan kerja. Nah, di sini yang selanjutnya nomor 2 itu performance aid atau yang bahasa Indonesianya alat bantu kinerja. Nah, alat bantu kinerja itu sebuah perangkat di lokasi kerja yang membantu karyawan melakukan pekerjaannya. Nah, perangkat ini adalah alat atau sarana yang disediakan untuk membantu karyawan melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Perangkat ini bisa berupa mesin, peralatan, dan fasilitas yang mendukung proses kerja agar hasil pekerjaan yang didapat tercapai secara efektif dan produktif. Misalnya seperti mesin, komputer, perkakas, atau alat bantu lainnya yang memudahkan pelaksanaan tugas di tempat kerja. Lalu, yang ketiga itu ada rotasi pekerjaan atau job rotation. Nah, di sini peserta pelatihan dihadapkan pada berbagai fungsi dan area dalam suatu organisasi agar mereka memahami peran, tanggung jawab, serta alur kerja di masing-masing departemen. Nah, hal ini membantu peserta mengerti bagaimana setiap bagian dalam organisasi berkontribusi terhadap tujuan bersama dan pentingnya kolaborasi antar departemen untuk kelancaran operasional perusahaan. Dengan mengenal fungsi-fungsi ini, peserta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan berkontribusi secara efektif sesuai area tugasnya. Terus yang keempat ada apprenticeship atau magang. Pelatihan untuk pekerja tampil yang menggabungkan pelatihan di tempat kerja dengan instruksi.
Pelatihan untuk bekerja terampil menggabungkan pelatihan di tempat kerja dengan instruksi adalah metode yang terintegrasi. Metode ini menggabungkan pembelajaran praktis dan langsung di lokasi kerja dengan arahan serta pengajaran dari seorang instruktur atau mentor yang berpengalaman. Nah, pendekatan ini memungkinkan peserta pelatihan memperoleh keterampilan secara langsung sambil mempraktikkan tugas pekerjaan dengan bimbingan yang terstruktur, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kesiapan kerja secara simultan. Yang kelima ada coaching atau pembinaan, yaitu seseorang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan secara formal diminta untuk membantu orang lain mengembangkan wawasan dan teknik yang relevan dengan pencapaian pekerjaan mereka dan meningkatkan kinerja pekerjaan mereka. Di sini seseorang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan secara formal yang membantu orang lain mengembangkan wawasan dan teknik untuk pencapaian dan peningkatan kinerja disebut mentor. Nah, di sini mentor itu harus memberikan bimbingan, arahan, serta umpan balik yang konstruktif kepada yang dibimbing agar mampu mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan kerja, serta meningkatkan percaya diri dalam menghadapi tugas dan tantangan profesional. Nah, untuk peran mentor ini sangatlah penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional, serta membantu menyesuaikan diri dan sukses di lingkungan kerja. Dan yang terakhir itu nomor 6 ada mentoring. Seorang anggota senior suatu organisasi menaruh minat pribadi pada karir seorang karyawan junior. Untuk seorang anggota senior dalam organisasi yang menaruh minat pribadi pada karir seorang karyawan junior biasanya berperan sebagai mentor. Nah, mentor ini tidak hanya memberikan bimbingan teknis, tetapi juga peduli terhadap pengembangan jangka panjang karyawan tersebut. Nah, hubungan ini bersifat personal dan mendukung pertumbuhan karir dan peningkatan kinerja junior dengan menyediakan dukungan, arahan, serta wawasan yang strategis untuk membantu mengatasi tantangan dan pencapaian potensi terbaiknya di organisasi. Nah, itu dia penjelasan dari materi saya tentang on the job. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.